ربكم الذي خلق بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu tema khusus di bulan Agustus. Jadi kita beri tema refleksi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Jadi introspeksi terhadap sebuah proses untuk menuju kemerdekaan yang hakiki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita lebih banyak fokus pada aspek historis, sejarah. Jadi refleksi kemerdekaan Republik Indonesia dari aspek sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarah dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya teramat penting untuk disimak, dipelajari, dikaji, dan banyak ibrah yang bisa kita dapatkan. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lain telah menjadikan sejarah sebagai profesi ilmiah. Kenapa? Karena seringkali persoalan yang terjadi kontemporer, kekinian, bahkan persoalan yang terjadi pada masa lalu, itu perlu ditelaah, perlu dipelajari untuk memahami masalah problematika umat kontemporer kekinian, sehingga kita bisa mampu memahami mengapa peristiwa itu terjadi sekarang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berusaha memahami kondisi kekinian, kita harus setback, menengok atau buka sejarah, nengok ke belakang. Bahkan untuk memahami sejarah masa lalu terkadang memerlukan pemahaman tentang masa kini. Kalau bahasa ulama-ulama fikih itu fikih waqi'iyah, fikih waqi' artinya realitas di lapangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat Al-Qur'an tentang hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnati tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan, menemukan perubahan akan sunnatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Jadi Allah mengabarkan bahwa sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitas.
Contoh, Allah dan Rasulnya sudah menegaskan as-sirah bainal haqq wal batil. Pertarungan antara hak dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah. Ketika muncul Raja Namrud, Raja yang zalim, Allah munculkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika muncul penguasa yang zalim Fir'aun, Allah munculkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi al-haq dan batil itu senantiasa terus bertahan. Itu ketetapan Allah, sunatullah. Apakah bahasa Indonesia itu aksioma? Sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diubah. Itu ketetapan Allah. Tapi Allah mengabarkan al-haq pasti benar. Al-haq itu pasti benar. Kebenaran itu pasti benar. Biasanya realitasnya kebatilan itu awal-awalnya di atas angin gitu. Tapi sunatullah pasti hancur. Itu semua. Yang hak pasti dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ketetapan Allah, enggak bisa diganggu-gugat. Jadi seperti ini. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan tentang futuristik, prediksi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang sebelum yaumil qiyamah. Rinci sekali. Bahkan Rasulullah SAW pada sholat subuh beliau naik mimbar. Beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang zuhur. Sholat zuhur berjamaah. Pada sholat zuhur Rasulullah naik mimbar lagi. Beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang asar. Sholat asar berjamaah. Pada sholat asar Rasulullah naik mimbar lagi. Beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang maghrib. Jadi mulai waktu subuh sampai menjelang maghrib itu Rasulullah mengabarkan tentang penciptaan alam semesta sampai apa-apa yang terjadi sebelum yaumil qiyamah. Rinci, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Dan khutbahnya itu sekarang bisa kita baca, bisa kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Jadi kalau kita punya buku itu, kitab itu ya, itu kita tidak mudah kaget gitu. Soalnya kalau sering kaget itu kan jantungan. Jadi kalau kita punya kitabnya itu, buku itu ya, Huru Hara di Akhir Zaman yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, terjemahan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sehingga apa yang terjadi? Oh, ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah 1445 tahun yang lalu. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan